Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore. Perkenalkan, saya Feviana Tania dengan NIM 010432100013. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari sesi 9 hingga ke sesi 15. Jadi dalam sesi 9 ini diketahui dengan adanya strategi keamanan nasional ini tuh bertujuan untuk menjembatani kesenjangan keadaan saat ini yang kurang diinginkan ke keadaan masa depan yang lebih diinginkan. Secara konseptual, keamanan nasional ini tuh ada untuk mencari keuntungan atas bangsa asing maupun golongan non-negara aktor. Nah, keuntungan ini tuh membahas mengenai posisi hubungan luar negeri yang menguntungkan dan juga postur pertahanan yang mampu berhasil menghalangi tindakan bermusuhan. Nah, strategi keamanan nasional ini juga terdiri atas berbagai strategi regional, fungsional, dan juga departemen. Nah, pembagian dari strategi keamanan nasional itu bertujuan untuk menyelaraskan penggunaan kekuatan nasional yang telah dijelaskan di National Security Strategy atau NSS dan juga untuk melayani kepentingan tujuan yang telah ditentukan. Nah, sehingga diketahui bahwa strategi keamanan nasional ini tuh memainkan peran penting dalam membimbing dan membentuk penciptaan strategi dan juga kebijakan. Nah, diketahui juga bahwa setiap keamanan pasti memiliki tantangannya masing-masing. Strategi keamanan nasional ini merupakan sebuah situasi strategi yang mencakup kondisi dan juga dinamika terpenting yang mempengaruhi keamanan Amerika Serikat, keadaan saat ini maupun di keadaan masa depan di seluruh dunia. Nah, National Security Strategy atau NSS ini sejatinya bertujuan untuk menangkap kondisi dan juga dinamika terpenting yang terkait dengan tantangan yang dihadapi. Nah, selanjutnya yang saya dapatkan dari sesi 10 diketahui bahwa grand strategi ini tuh merupakan unsur-unsur kekuatan nasional untuk mencapai tujuan dan juga sasaran nasional yang berkaitan dengan keamanan nasional. Nah, grand strategi ini tuh menjadi kerangka tujuan dan juga arah yang koheren di mana peristiwa yang acak ini dapat diberi makna dan juga kemudian ditanggapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, grand strategi ini juga pada mulanya membahas mengenai bidang militer yang pada akhirnya ini tuh meluas pada kehidupan sosial suatu bangsa yang memuat pengembangan sumber daya ekonomi dan juga tenaga kerja bangsa-bangsa untuk mempertahankan layanan pertempuran. Nah, sehingga grand strategi ini tuh harus mengatur distribusi kekuasaan antara beberapa layanan dan juga diketahui bahwa grand strategi ini tuh merupakan objek politik perang, bukan perang sebagai elemen dari grand strategi yang dimana kekuatannya lebih besar. Seorang ilmuwan Kennedy berpendapat bahwa inti dari grand strategi ini tuh terletak pada kebijakan yang dimana meliputi kapasitas para pemimpin untuk menyatukan semua elemen militer maupun non-militer. Nah, grand strategi ini juga berkaitan dengan semua elemen dalam damai dan juga dalam perang. Selain itu juga, grand strategi ini tuh diketahui menyediakan hubungan antara tujuan dan juga tindakan nasional dengan menetapkan visi dunia seperti tujuan, cara, dan juga sarana yang akan digunakan dalam mengejar visi tersebut. Nah, selanjutnya dalam sesi 11 diketahui human security ini tuh terdapat 7 kategori, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat, dan juga politik. Nah, dalam keamanan ini tuh memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Seperti yang pertama, dalam keamanan ekonomi ini tuh biasanya membahas mengenai pekerjaan yang produktif dan juga menguntungkan. Dan dalam keamanan ekonomi ini juga banyak orang di negara-negara kaya merasa tidak aman karena pekerjaan semakin sulit ditemukan dan juga dipertahankan. Nah, seringkali tingkat pengangguran bervariasi menurut asal etnis. Selanjutnya ada yang kedua, keamanan pangan, yang dimana ini tuh berbicara mengenai ketahanan pangan, yang dimana semua orang memiliki akses fisik dan juga ekonomi terhadap pangan pokok. Nah, dalam ketahanan pangan ini tuh tidak hanya membahas mengenai makanan yang cukup untuk berputar, namun juga membahas mengenai hak atas pangan dan juga menanamkannya sendiri dengan memanfaatkan sistem distribusi pangan publik. Selanjutnya yang ketiga ada keamanan kesehatan, yang dimana ini tuh diketahui penyebab utama kematian di negara berkembang adalah penyakit infeksi dan juga parasit. Sebagian besar kematian ini tuh terkait dengan gizi yang buruk dan juga lingkungan yang tidak aman. Di negara-negara industri, orang miskin dan juga ras minoritas lebih rentan terhadap penyakit. Salah satu bahaya kesehatan yang paling serius ini yaitu melahirkan. Diketahui lebih dari 3 juta wanita meninggal setiap tahunnya karena penyebab yang berhubungan dengan persalinan. Adapun bahaya kesehatan lainnya yaitu adanya penyebaran HIV dan juga AIDS.
Nah, keamanan yang keempat yaitu ada keamanan lingkungan, yang dimana dalam keamanan lingkungan ini tuh terdapat ancaman lingkungan yang dihadapi negara merupakan kombinasi dari degradasi ekosistem lokal dan juga sistem global. Nah, di negara berkembang, salah satu ancaman lingkungan terbesar yaitu air. Nah, kelangkaan air ini tuh semakin menjadi faktor perselisihan etnis dan juga ketegangan politik. Adapun keamanan yang kelima yaitu keamanan pribadi, di mana di negara-negara miskin dan juga negara kaya, kehidupan manusia semakin terancam oleh kekerasan yang tidak terduga, seperti ancaman dari negara berupa penyiksaan fisik, ancaman dari negara lain berupa perang, ancaman dari kelompok lain berupa ketegangan etnis, dan juga ancaman dari individu ataupun geng lain terhadap individu lain, yaitu kejahatan dan juga kekerasan jalanan. Selanjutnya ada ancaman yang ditunjukkan terhadap perempuan yang berupa pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga ancaman yang ditunjukkan pada anak berupa penganiayaan anak, dan juga ancaman terhadap diri sendiri berupa bunuh diri dan juga penggunaan narkoba. Nah, jadi ada pun keamanan yang keenam yaitu adanya keamanan masyarakat. Nah, banyak orang memperoleh rasa aman dari keanggotaan dalam suatu kelompok maupun keluarga, komunitas, dan juga lain-lain. Nah, kelompok ini juga menawarkan dukungan praktis seperti contohnya dalam keluarga besar, misalnya menawarkan perlindungan kepada anggota yang lebih lemah, dan banyak masyarakat suku bekerja berdasarkan prinsip kepala rumah tangga. Nah, kemudian ada pun keamanan yang terakhir yaitu keamanan politik, yang dimana ini tuh merupakan salah satu aspek terpenting dari keamanan manusia, yaitu setiap orang harus dapat hidup dalam masyarakat yang menghormati hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini tuh paling sering terjadi selama periode kerusuhan politik. Nah, seiring dengan menindas individu dan kelompok, pemerintah ini biasanya mencoba melakukan kontrol atas ide dan juga informasi. Selanjutnya, pada sesi 12 diketahui bahwa pemerintahan Amerika Serikat ini tuh mendefinisikan Homeland Security sebagai upaya domestik untuk mempertahankan Amerika dari teroris. Nah, strategi nasional Homeland Security ini tuh menetapkan 3 tujuan strategis, yang diantaranya yaitu untuk mencegah terorisme, yang dimana ini merupakan prioritas utama untuk meningkatkan intelijen dan juga peringatan. Selanjutnya, yang kedua, adapun tujuannya mengurangi kerentanan. Nah, tujuan ini tuh untuk melindungi infrastruktur kritis dan juga membela terhadap bencana terorisme. Adapun tujuan yang terakhir yaitu untuk meminimalkan kerusakan dan memulihkan dari serangan, yang dimana tujuan ini tuh melibatkan peningkatan kemampuan negara untuk merespons serangan yang terjadi. Nah, sehingga dari adanya tujuan ini tuh untuk melatih kesiapsiagaan dan juga tanggap darurat. Kebijakan Homeland Security ini juga berfokus pada perlindungan di dalam dunia maya, seperti penggunaan teknologi informasi yang berupa komputer, internet, dan juga untuk melindungi aset utama seperti monumen teknologi, pembangkit listrik, gedung pemerintah, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, upaya keamanan tanah air nasional ini tuh bertujuan untuk mengkoordinasikan dan juga memfokuskan semua organisasi publik dan juga swasta dengan memberikan prioritas dan juga prinsip bersama. Nah, diketahui bahwa ancaman asing merupakan fokus masalah keamanan, seperti contohnya ketakutan orang Amerika dan beberapa ahli strategi militer Kaiser yang mengusulkan operasi amfibi Jerman melawan Amerika Serikat. Nah, dari adanya operasi amfibi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pertahanan Amerika Serikat terhadap invasi asing dari perdebatan keamanan nasional. Nah, terdapat investasi dari Homeland Security yang jauh melampaui persyaratan yang ada, sehingga persyaratan tersebut meremehkan sebuah ancaman, sehingga dari adanya hal tersebut muncul investasi-investasi yang dilakukan untuk mengikuti pertanggungjawaban dan misi organisasi tradisional. Nah, dalam banyak hal, upaya sederhana ini tuh mengikuti pendekatan tradisional Amerika yang hanya mendedikasikan sumber daya yang terbatas untuk Homeland Security. Selanjutnya, saya dapatkan dari sesi 13, diketahui bahwa dalam sesi ini terdapat 3 materi, yaitu yang pertama yaitu adanya presentasi mengenai the irregular warfare in Papua, yang dimana ini tuh membahas mengenai pertahanan Indonesia dalam bentuk cyber. Nah, pertahanan tersebut ini tuh meliputi tindakan Papua dalam mencari media untuk menyebarkan kemerdekaan Papua secara utuh. Salah satu tindakan Papua ini diantaranya yaitu gerakan Papua Militer, yang dimana gerakan ini tuh berhasil mendapatkan simpati publik, terutama Papua Barat, dengan cara menarik perhatian media. Nah, dari adanya permasalahan tersebut, Indonesia mengerahkan tenaga militernya untuk mendukung Papua. Diketahui sebelumnya, perang politik yang terjadi di Papua ini tuh dikarenakan Papua merupakan provinsi yang terlupakan, sehingga timbulnya gerakan non-blok. Nah, sedangkan selanjutnya ada pun presentasi mengenai Free and Active Foreign Policy ini tuh membahas mengenai bagaimana cara Indonesia bertahan dalam masa depan. Nah, cara ini tuh meliputi cara untuk mendapatkan sekutu maupun aliansi, yang dimana fokus utamanya yaitu kebijakan luar negeri.
Nah, dalam free active ini tuh menyatakan bahwa data merupakan sesuatu yang lebih berharga daripada oli. Adapun materi yang ketiga yaitu mengenai national defense, yang dimana national defense itu tuh merupakan negara terbentuk dari bangsa, yang dimana bangsa ini tuh terbentuk dari sekumpulan manusia-manusia. Nah, saat terbentuk negara, maka terbentuk sebuah konstitusi sehingga negara ini tuh pada akhirnya seperti manusia memiliki blueprint. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan, tentu saja negara harus dapat menunjukkan values-nya. Nah, values ini tuh harus dipertahankan kemajuannya di tengah-tengah dunia global. Sehingga dalam hal ini, strategi national security ini tuh merupakan sebuah strategi untuk mempertahankan kepentingannya berdasarkan value-nya di tingkat global. Nah, sedangkan national defense ini tuh menempatkan militer sebagai subunit yang berfokus di subunitnya untuk mengamankan negara di era krisis maupun pasca krisis. Nah, national defense ini juga memanage military defense agar dibangun dan disiapkan untuk national interest. Untuk operasi militer dari national defense ini diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa dikenal dengan TNI. Nah, selanjutnya dari sesi 14 diketahui bahwa cyber security ini tuh merupakan sebuah upaya untuk melindungi sistem keamanan komputer dari berbagai serangan ancaman. Nah, ancaman cyber ini sendiri itu dapat pada infrastruktur jaringan pemerintah, universitas, maupun fasilitas kesehatan dan juga medis. Nah, dari adanya ancaman cyber ini tuh menghasilkan hasil dari peningkatan konektivitas digital dan juga kemajuan teknologi yang pesat. Pandemi COVID-19 telah mengungkapkan kerentanan dalam mempertahankan dunia maya ini yang ada terhadap kejahatan dunia maya. Nah, dunia maya ini tuh merupakan tantangan bagi semua negara demokrasi karena dunia maya ini tuh menghasilkan bahaya khusus bagi negara demokrasi muda seperti Indonesia yang sangat heterogen dalam hal etnis dan juga budaya. Nah, di Indonesia ini sendiri, media sosial dan disinformasi online itu telah memainkan peran penting dalam pemilu, karena kelompok Islam garis keras ini dan kekuatan oposisi lainnya telah memobilisasi melawan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dalam kampanye online-nya. Nah, menanggapi ancaman cyber tersebut, saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa dikenal dengan ITE dan berbagai peraturan lainnya. Nah, strategi keamanan cyber ini tuh yang dipadukan dengan keputusan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN ini tuh akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mengembangkan strategi nasionalnya yang koheren untuk lebih melindungi kepentingan nasional tanah air dan juga penduduk Indonesia melalui pengamanan data, jaringan, informasi dan juga informasi sosial nasional. Nah, selain itu juga diketahui keputusan Presiden dalam hal ini akan ikut meningkatkan kemampuan pertahanan dunia maya Indonesia dengan tingkat yang signifikan untuk membuat efek jerah serta memajukan kepentingan Indonesia yang lebih luas di tingkat global. Nah, dalam hal ini juga diketahui kesadaran keamanan cyber ini itu merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Selanjutnya, adapun yang saya dapatkan dari sesi 15 diketahui bahwa terorisme ini tuh merupakan sebuah ancaman kekerasan yang menimbulkan keadaan takut secara meluas. Nah, pada tahun 2017 diketahui terdapat ancaman terorisme Islam yang menimbulkan tantangan berat bagi masyarakat global. Nah, cara untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan memanfaatkan pengetahuan tentang faktor maupun elemen multidimensi yang menyebabkan orang melakukan serangan teroris dan juga radikal lainnya. Nah, adanya peningkatan pengetahuan ini tuh ini akan meningkatkan pemahaman mengenai penyebab dan juga pola mendasar yang terus mengilhami terorisme jihadis. Nah, diketahui juga denominator umum terorisme ini tuh merupakan sebuah penggunaan kekerasan terhadap warga sipil yang bertujuan untuk mengirimi pesan guna untuk mencapai tujuan politik. Sehingga dengan kata lain, terorisme ini tuh dapat diartikan sebagai taktik kekerasan kriminal yang digunakan untuk mengirim pesan dan juga mencapai tujuan politik melalui penargetan warga sipil. Nah, terorisme Islam di Indonesia ini tuh merupakan sebuah bentuk kekerasan politik yang sebagian diwujudkan dalam bentuk terorisme sebagai taktik kriminal bersenjata yang menolak demokrasi dan pluralisme yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, politik, ekonomi yang bertahap. Nah, maupun yang tiba-tiba secara mendalam. Sehingga diketahui secara khusus adanya terorisme Islam di Indonesia ini tuh merupakan sebuah ideologi atau perilaku terhadap penegakan hukum Islam dan juga negara Islam Salafi Indonesia melalui jihad kekerasan ataupun yang bisa dikenal dengan aksi teror. Nah, deradikalisasi atau tindakan preventif kontra terorisme ini tuh bertujuan untuk menetralisir paham-paham radikal yang membahayakan tanpa tindakan kekerasan. Diketahui juga saat ini Indonesia sendiri itu masih
masih menjadi produsen sekaligus medan perang terorisme dalam global. Nah, sehingga diketahui kebijakan dan strategi nasional penanggulangan terorisme di Indonesia ini masih perlu dimahirkan dan diintegrasi dengan baik agar kedepannya Indonesia dapat mengatasi keberadaan ancaman terorisme lainnya di Nusantara. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata maupun pelafalan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam.